Oke, gengs, selamat datang di video tutorial casting pembuatan patok buat batas tanah, khusus perorangan Pemkot atau perusahaan. Nanti kita melakukan tutorial tahap demi tahap, semoga bermanfaat. Oke, yang pertama siapkan cetakan. Ini adalah kita menggunakan dua model cetakan. Yang pertama terbuat dari kayu, kayu apapun selama itu bisa menahan beban, tidak ada masalah. Oke, asal jangan kayu bajaka, karena kayu bajaka untuk obat. Oke, next sudah ada cetakan itu. Kalau kita perhatikan itu ada letter. Oke, ada satu jenis lagi, yaitu cetakan besi. Ini lumayan kokoh tapi sedikit ribet karena terbuat dari besi. Yang pertama, dia cukup keras, kokoh, dan juga ada letter yang sudah dibentuk, dan ini kita bisa pesan di tukang las, diameternya disesuaikan. Oh iya, satu lagi tips untuk mempermudah membuka cetakan, yaitu sisi-sisi sudut itu harus lebih banyak, sehingga semen yang menempel di situ akan mudah terbuka dan tidak lengket di kayu maupun di besi. Karena beberapa proses, jika pelumasnya kurang, kita akan susah membukanya. Oke, kita lanjut. Ini salah satu cetakan yang sudah dilumasi. Oke, di sela-sela letter atau hurufnya itu juga harus diperhatikan, harus rata. Nah, hari ini tuh kita pakai 3 cetakan kayu dan 3 cetakan besi. Ini cetakan kedua yang lagi dipersiapkan. Oke, di situ ada Babang Tampan yang sedang melumasi. Nah, sambil menunggu proses pelumasan, kita juga harus menyiapkan bahan-bahan untuk cor-corannya. Oke, cetakan kayu telah selesai dilumasi. Ini sudah kita siapkan cetakannya. Kemudian kita lanjut ke cetakan besi. Oke, ini penampakannya. Cetakan besi prosesnya sama dengan cetakan kayu, harus dilumasi hingga rata setiap sisinya, jangan sampai ada yang terlewatkan, sehingga pada saat proses membuka cetakan semen tidak menempel. Kita juga punya 3 cetakan yang besi, jadi hari ini kita akan membuat 6. Ini saya akan menunjukkan cara merakit besi laser untuk rangka cor-coran patok. Mungkin untuk lebih dekat bisa disorot. Ini contoh yang setengah jadi. Kita kenapa lengkungin ujungnya ini biar dia ngikat. Oke, sebenarnya nggak dilengkungin pun tidak masalah. Yang pertama, kita tarik ke ujung, kemudian dililit sekali, kemudian diputar, kencangkan menggunakan tang khusus. Kalau tang biasa sih nggak ada masalah, ini tang potong sekalian dia ya. Lilit hingga dia mengeras dan potong. Oke, baiklah, kembali lagi. Oke, kita persiapkan untuk adonan cor-corannya yang terdiri dari 1 gerobak pasir. Ini sudah tadi kita pasirnya 1 gerobak ukuran standar ya. Kemudian semennya kurang lebih setengah karung, semen merek apapun, setengah karung. Setengah karung komposisinya.
Selain itu, sambil mempersiapkan jangan lupa alat-alat yang lain seperti cangkul, sekopnya mana, cangkul, sekop, dan catok ya. Oke, setelah cukup kita singsikan yang setengahnya lagi untuk cor-coran berikutnya. Kemudian koral dengan takaran 1,5 karung ya. 1,5 karung ini oke, 1,5 karung koral. Dicampur rata 1,5 karung. Lanjut lagi, ini setelah diaduk rata semennya bercampur dengan koral dengan takaran tadi yang sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan, yaitu pasir 1 gerobak, koralnya 1,5 karung, dan semen 1,5 karung merek apapun. Oke, lanjut ke tahap pengisian. Ini yang tadi kita lumasi, ini sudah siap. Nah, ini sudah siap tahapnya. Oke, jangan lupa diisi dengan neser yang buat mengikat ya. Oke, untuk kekentalannya bisa dilihat dalam video ini. Usahakan sedikit encer agar mudah untuk mengatur posisi besi tersebut. Nah, ini usahakan kita ngecor di ruang terbuka atau yang terpapar langsung matahari sehingga proses pengeringannya cukup cepat. Biasanya sih 2 hari. Kita pakai 2 hari karena kalau sehari kurang kuat, takutnya pecah. Ini hasil cetakan kemarin. Kita akan melalui proses membuka cetakan pada cor-coran ini. Kita lihat seperti apa hasilnya. Ini kita jemur selama 2 hari. Sebenarnya lebih lama lebih bagus biar tidak pecah dan tingkat kesulitan membukanya juga lebih mudah. Ini salah satu contoh cetakan yang menggunakan kayu. Kita buka dulu semua perlahan-lahan. Angkat secara perlahan. Oke, tutupnya jika sudah, ambil balok yang agak besar agar pada saat proses membukanya tidak pecah di bagian sisi-sisinya, yaitu dengan cara menekan seperti ini. Oke, sorong. Oke, ini cetakannya. Ya, mungkin ada sedikit pecahan tapi tidak terlalu parah. Untuk hasil cukup bagus. Ini sudah kita masukkan alat yang lebih besar, balok atau kayu yang kira-kira ya, kira-kira seperti ini. Oke, sudah terbuka, hasilnya lumayan, tidak ada cacat. Oke, kita lakukan hal yang sama pada sisi bagian sebelahnya. Oke. Kita harus memukul untuk mencari celah untuk memasukkan alat bantu perlahan. Setelah itu langkah selanjutnya menggunakan balok. Tarik ke dalam untuk membuat
rapi. Oke, ini hasil cetakan. Terlihat cukup rapi. Pasti ada sedikit coel seperti ini, tapi tidak masalah, masih bisa digunakan. Oke, ini sudah selesai. Jadi cetakan yang tadi kemarin setelah 2 hari kita buka, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat langsung, memang warnanya belum putih karena masih waktunya 2 hari, tapi mungkin setelah seminggu dia akan sama seperti cor-coran yang udah layak. Ini hasilnya memuaskan, ada sedikit pecahan tapi tidak seberapa. Nah, setelah ini kurang lebih 5 hari hingga seminggu, hasilnya akan putih seperti ini. Nah, ini dia yang sudah jadi. Ada beberapa. Batok yang sudah jadi. Nah, memang agak sedikit tidak sempurna, tapi cukup baik dan bisa digunakan. Yang telah beberapa minggu lalu kita kerjakan dan hasilnya seperti ini. Jadi hasil itu tergantung cetakan, campuran, dan metode. Usahakan setelah membuka cor-coran dari cetakan, kita membersihkan dulu sebelum dilumasi seperti kemarin. Jadi dibersihin dari sisi, jangan sampai ada bagian yang tersisa yang mungkin akan menghambat pengerjaan kita dalam proses pencetakan. Seperti ini, dibersih saja dulu. Kemudian nanti setelah dibersihkan, nanti kita akan lumasi seperti kemarin.